Sebelum menonton video ini, sebaiknya pastikan kalian subscribe dulu, tenang dan fokus. Jangan menonton video ini sambil makan atau minum, karena saya tidak akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Oke, sudah siap? Kita langsung tonton sama-sama video ini. Ada seorang yang namanya Edward Theodore, biasa dipanggil Ed. Ed ini lahir di sebuah keluarga yang bisa dibilang cukup aneh. Sang ibu sejak kecil selalu mendidik Ed untuk membenci perempuan. Akses keluarga yang dibatasi oleh sang ibu ditambahkan posisi rumah mereka yang cukup jauh dari keramaian membuat Ed tumbuh menjadi pria yang tertutup dan asing. Ayahnya adalah salah satunya yang sering berhubungan dengan masyarakat, sedangkan ibunya tidak, karena merupakan tulang punggung dari keluarga ini kan. Sayangnya pada tahun 1940 ayahnya meninggal akibat penyakit jantung. Untuk mencukupi kehidupannya, ibu mereka yang juga sedang sakit akhirnya terpaksa keluar rumah dan mencari pekerjaan. Meski agak aneh, masyarakat tetap menerima mereka bekerja karena dianggap pekerja keras dan ulet, bersedia melakukan pekerjaan apapun. Pada tahun 1944 saat merenovasi rumah, Ed terlihat sebuah kecelakaan. Rumah tersebut terbakar. Ed tidak ditemukan luka apapun. Kecurigaan pun sempat ditanyakan ke Ed, namun karena Ed terus berperilaku baik, tidak mencurigakan, dan tetap bekerja dengan tekun, lambat laun kecurigaan itu pudar. Tidak pernah ada yang menuntut Ed atas kebakaran ini. Hidup Ed benar-benar berubah saat ibunya meninggal pada tahun 1945. Kehilangan sosok idola, panutan, dan satu-satunya teman yang menemaninya dari kecil hingga dewasa, Ed merasa sangat terpukul dan kesepian karena sudah tidak memiliki tanggungan. Ed yang tengah berduka memutuskan untuk menjalankan usaha pertanian sendirian dan semakin menutupi dirinya dari masyarakat. Setelah kematian ibunya, Ed mempelajari anatomi tubuh perempuan hingga belajar sejarah kekejaman Nazi. Hingga pada tahun 1957, seorang perempuan pemilik toko perkakas namanya Bernice Warden. Ini dia fotonya. Anak Bernice, Frank, yang merupakan seorang wakil sheriff, pun langsung turun tangan untuk mengusut kasus ini. Penyelidikan lalu berujung pada nama Ed yang diketahui beberapa kali menyambangi toko tersebut, toko Warden ini, namun tidak pernah membeli apapun. Frank pun memutuskan untuk memeriksa rumah Ed. Saat sampai ke rumah Ed, Frank sudah mencoba mengetuk beberapa kali, namun tidak ada tanggapan. Ia pun berinisiatif menyeruak masuk, memaksa masuk melalui gudang kayu, namun apa yang ditemukan deng sungguh di luar dugaan. Ini dia gambarnya, kondisi rumah waktu digerebek oleh Frank. Begitu masuk gudang kayu, yang pertama kali Frank lihat adalah tubuh seorang perempuan yang digantung dalam posisi terbalik tanpa kepala. Di bagian kelamin hingga dada terdapat sebuah sobekan panjang yang digunakan untuk mengeluarkan organ dalam. Pernah dilihat proses penyembelihan hewan kurban? Ya, itu kira-kira begitu. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata perempuan malang ini adalah ibunya yang bernama Bernice Warden yang ia cari selama ini. Rasa kaget dan terkejut Frank masih belum selesai. Saat memasuki gudang lebih dalam, ia menemukan benda-benda yang sulit masuk dalam pikiran manusia.
normal. Dia melihat kursi dudukan kulit manusia. Dalam ruangan itu terdapat 10 kulit kepala perempuan, 1 gulung kulit utuh perempuan. Jadi hasil dikuliti. Sabuk yang terbuat dari puting perempuan yang dijahit, piring yang terbuat dari tengkorak manusia. Bukan hanya dijadikan sebagai perkakas, Ed juga menjadikan sejumlah tengkorak manusia itu menjadi mangkuk, piring, dan sebagainya. Dan saat Frank masuk ke dalam rumah Ed lebih dalam, Frank menemukan organ-organ dalam tubuh manusia yang memenuhi kulkasnya. Meja makannya dihias dengan tulang-tulang manusia, serta lampunya terbuat dari kulit wajah manusia. Dan ada lagi yang paling gila, Frank menemukan potongan alat kelamin di dalam kotak sepatu serta kulit wajah perempuan yang dijadikan masker. Sungguh gila Ed ini. Akibat temuan yang aneh itu, Ed langsung diciduk dan diadili. Selain disidang karena dugaan pembunuhan terhadap Warden, Ed juga diduga telah membunuh seorang pemilik bar yang bernama Mary Hogan pada tahun 1954 silam. Diduga Mary merupakan perempuan hidup yang jadi korban pertama Ed. Setelah semuanya terjadi, akhirnya Ed ditangkap dan diamankan oleh polisi.